Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kiransa? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan atau saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang baru memulai usaha salon tentang perizinannya. Ya, bagaimana sih mengurus perizinan salon gitu kan? Karena kita ingin mengerjakan usaha kita secara legal gitu ya, tanpa takut ada yang merazia dan sebagainya gitu ya. Jadi, teman-teman, untuk perizinan salon saat ini kita sudah tidak perlu lagi datang ke dinas yang berwenang ya. Misalnya dinas pariwisata itu kita nggak usah datang bawa berkas ke sana. Sekarang ini kita cukup melakukannya itu dari rumah saja. Karena apa? Karena kita sudah melakukan lewat online ya. Perizinannya itu pengajuannya lewat online gitu dan hasilnya pun cepat gitu ya. Nah, ini sudah saya lakukan ya untuk perizinan salon saya, dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat perizinan salonnya gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama, syarat yang harus dimiliki oleh teman-teman untuk mengajukan perizinan salon ini ya. Yang pertama, teman-teman cukup punya KTP ya, data KTP, kemudian setelah KTP alamat email. Ya, alamat email, nama lengkap, jangan lupa, kemudian NPWP ya. Jadi NPWP itu bikinnya gampang ya. Jadi ada NPWP, ada KTP, sama alamat email, sama nomor HP. Udah, itu aja gitu ya. Nah, caranya adalah nanti kita akan masuk ke website OSS ya. Nanti saya akan membuatkan tutorialnya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai nih dari proses pengajuannya ya, nanti kita akan punya 3 berkas ini teman-teman. Nah, 3 berkas ini yang bisa kita jadikan sebagai surat izin usaha kita gitu ya. Salon ini termasuk usaha kecil ya, usaha kecil mikro gitu ya. Jadi yang pertama adalah NIB ya, teman-teman. Yang pertama ini NIB ya. NIB ini nomor induk berusaha ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan mendapatkan izin usaha mikro kecil ya. Kemudian yang terakhir adalah nanti teman-teman akan mendapatkan tentang izin lokasi ya, seperti itu. Jadi ada 3 berkas yang nanti akan didapat gitu. Nah, cukup data ini aja nanti yang kita simpan, kita print dan kita tempel di salon kita gitu. Jadi teman-teman sudah tidak takut lagi, tidak usah was-was lagi. Nah, pada saat pada tahap pengajuannya itu, yang pertama adalah kita masuk dulu nanti ke ke website OSS. Di situ nanti kita akan membuat akunnya dulu. Nah, tadi untuk membuat akun itu jangan lupa kita siapkan email yang masih aktif ya, kayak gitu. Terus kalau sudah kita membuat akun, lalu kita akan login ke akun yang sudah kita buat ya. Baru kemudian setelah kita masuk ke akun kita akan mengajukan permohonannya. Nah, bagaimana prosesnya? Saya akan tunjukkan, mudah-mudahan dengan saya tunjukkan langkah-langkahnya teman-teman akan lebih mudah untuk memahami. Oke, kita lihat ya. Baik teman-teman, kita langsung masuk dulu ke halaman Google ya. Kita buka Google Chrome. Kemudian, nah setelah terbuka, kita akan masuk ke halaman website OSS ya. Kita ketik oss.go.id ya. Sekali lagi, oss.go.id ya. Kita ketik, lalu setelah itu kita akan dibawa masuk ke dalam website OSS ya. Nah, di halaman website ini yang pertama akan muncul ada lembar pengumuman. Sini teman-teman boleh baca karena di sini ada beberapa panduan ya. Jadi ada unduhan-unduhan yang bisa kita jadikan panduan kalau misalnya lupa gitu ya. Nah, saya lewat ya, saya tutup. Oke. Setelah itu, di sini di menu bagian atas ada menu daftar atau masuk ya. Jadi kalau misalnya kita belum punya akun, kita klik daftar ya. Kalau sudah punya akun juga masuknya lewat situ juga ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya akun, maka ketik langsung aja form loginnya ya, passwordnya, kemudian kode captcha-nya. Tapi kalau kita belum punya ya, berarti kita klik daftar dulu ya. Saya akan buatkan tutorial mulai dari awal ya. Jadi dari mulai membuat akun dulu. Di sini ada beberapa isian yang perlu kita isi, mulai dari identitas ya, bisa menggunakan KTP atau paspor. Kemudian
nomor KTP-nya, kemudian nomor HP, kemudian alamat email. Jangan lupa alamat email yang masih aktif ya, karena aktivasinya itu lewat email. Lalu tanggal lahir. Nah, teman-teman kita langsung coba isi ya. Isi saya menggunakan KTP ini, menggunakan KTP. Kemudian setelah itu kita isi tanggal lahir. Nah, teman-teman, tahapan di dalam membuat perizinan untuk salon kecantikan kah, rumah cantik kah gitu ya, atau geria facial apa gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah kita membuat akun dulu ya, membuat akun di OSS. Jadi di sini kita sedang tahapan membuat akun gitu ya. Kalau sudah buat akun, baru kemudian kita tahap yang kedua adalah kita login lagi, masuk ke websitenya, kemudian baru di situ kita mengajukan permohonan gitu ya. Oke, ini tahap yang pertama dulu ya, membuat akunnya dulu nih. Nah, baik, saya sudah mengisi tanggal lahir, kemudian sekarang kita isi KTP. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan data suami saya ya, data suami saya, karena saya ingin memberikan tutorial secara detail dari awal gitu ya. Jadi langsung saya praktekkan. Nah, kebetulan kalau yang data saya sendiri, saya sebenarnya udah punya gitu ya, sudah membuat untuk perizinan salon saya yang pertama. Nah, ini kebetulan memang saya sedang membuat perizinan untuk salon saya yang kedua nih. Jadi saya pakai data suami saya supaya teman-teman bisa bisa melihat dari awal ya. Nah, teman-teman, pada saat kita mengisi nomor telepon seluler, ini nolnya jadi masukkan ya. Jadi langsung aja 0812 jadi 812 gitu, langsung aja. Kemudian alamat email, jangan lupa email yang masih aktif karena nanti aktivasinya lewat email gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman itu jangan lupa password emailnya ya. Oke, kalau sudah semuanya terisi, kita ketik kode captcha-nya ya. Di sini kodenya adalah Purwakarta ya. Jadi kita ketik Purwakarta. Lalu kalau sudah, kita checklist nih, centang yang saya mengerti, lalu langsung submit gitu ya. Kalau sudah submit, berarti kita sudah memasukkan data-data kita nih. Maka setelah itu sini akan ada informasi ya, proses registrasinya sudah berhasil. Nah, ini ada pop up ya, muncul proses registrasi berhasil gitu, nicknya valid. Jadi jangan lupa data KTP-nya harus benar, nggak boleh asal gitu ya. Oke teman-teman, karena tadi sudah berhasil, kita langsung masuk ke email kita ya. Kita cek email yang sudah tadi kita daftarkan gitu. Ini saya masuk ke email saya yang tadi saya daftarkan ke dalam akun ya, karena nanti aktivasinya itu melalui email gitu. Jadi teman-teman jangan lupa gunakan email yang aktif gitu. Oke, saya sudah masuk. Saya akan cek apakah email dari OSS itu sudah masuk gitu ya. Oke. Nah, ternyata sudah ada sini online single submit ya. Jadi ini dari OSS ini sudah masuk ya. Nah, ini nanti teman-teman akan dapat email seperti ini yang isinya itu bahwa bisa klik untuk aktivasinya gitu. Kalau teman-teman sudah masuk dapat email begini, klik aja yang tombol aktivasinya. Nah, setelah diklik, nah maka akan muncul registrasi berhasil. Nah, berarti membuat akunnya udah berhasil gitu ya. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke tahap 2 yaitu login ya. Kita masuk lagi ke halaman OSS ya. Kita akan masuk menggunakan email yang tadi kita sudah buat ya. Oke, ini kita tutup aja ya pengumumannya. Kita langsung masuk ke menu masuk atau daftar tadi gitu, yang sama lagi tadi. Nah, sekarang kita isi username ya, username dan password yang tadi dikirimkan lewat email ya, karena nanti username dan juga passwordnya itu dikirim lewat email ya. Jadi kita buka dulu nih passwordnya apa ya. Kalau lupa ya kita copy paste aja dulu. Kita masukin dulu ya alamat email yang tadi sudah kita daftarkan. Kita ketik di sini ya. Oke, ini alamat email yang tadi saya daftarkan. Saya ketik di sini. Lalu saya akan mengisi passwordnya. Passwordnya itu kita gunakan password yang tadi dikirim lewat email ya. Kita buka dulu ya. Saya copy paste langsung dari sini passwordnya ya. Passwordnya saya langsung copy karena ini angkanya acak, jadi saya nggak mudah menghafalnya. Jadi langsung saya copy paste aja. Setelah itu kita masukkan kodenya nih. Kode captcha-nya ya, Bantaeng ya. Oke, kita klik Bantaeng. Setelah itu kita langsung login ya. Oke.
Nah, ini kita sudah masuk ke dalam akun kita ya, masuk ke akun kita. Di sini ada data kita yang sudah terisi. Nah, lalu kita masuk ke permohonan di IUMK ya. Pertama kita klik nomor induk berusaha atau NIB ya. Jadi tahapannya itu yang pertama kita buat NIB dulu teman-teman. Nah, kita klik tadi UMK, kemudian NIB, kemudian kita akan muncul kotak dialog. Nah, berhubung saya sudah pernah membuat ya, pernah saya input, jadi udah muncul tuh. Tapi saya akan menunjukkan ke teman-teman halaman pertama yang akan muncul pada saat kita mengklik UMK kemudian NIB itu ini. Nah, ini dia. Ini sudah saya nah, ini pada saat teman-teman tadi awal mengklik UMK kemudian NIB, maka halaman yang muncul adalah ini ya. Form perizinan mikro kecil ya. Ini sorry saya tutup datanya ya. Oke, pokoknya nanti akan muncul di halaman monitor teman-teman itu halaman seperti ini ya. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini ya, silakan teman-teman data isinya isi datanya selengkap mungkin ya. Gitu. Sini yang tanda-tanda merah itu wajib diisi. Setelah udah kita lanjut ke save ya. Save, simpan dan lanjutkan. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik tambah usaha ya. Nah, lalu kita ketik di sini nama usahanya apa teman-teman. Kalau saya mau memajukan perizinan salon saya ya, salon cabang saya yang kedua. Jadi saya buat di sini Kiransa Salon Muslimah ya, by Sandra gitu ya. Itu nama salon saya. Jadi saya klik. Kalau teman-teman namanya rumah cantik ya tulis aja rumah cantik, rumah facial atau apa, terserah teman-teman isi nama sesuai dengan nama usahanya apa. Kemudian NPWP-nya kalau misalnya berbeda dengan NPWP yang pertama kita input tadi ya diisi ulang, tapi kalau sama ya lewatin aja. Kemudian pilih KBLI teman-teman. KBLI untuk izin salon itu yang pertama kita pilih adalah aktivitas jasa perorangan ya. Aktivitas jasa perorangan lainnya. Lalu pilih KBLI 5 digitnya, kita pilih yang aktivitas salon kecantikan ya. Oke, lalu pilih bidang usahanya ya udah kita isi juga salon kecantikan ya. Oke, lalu sarana usaha yang digunakan. Nah, teman-teman menggunakan apa ya? Apa kalau misalnya di rumah ya udah gunakan rumah. Kalau gunakan teras rumah, gunakan teras rumah. Kalau misalnya pakai ruko, misalnya saya menggunakan ruko ya sudah saya tulis ruko gitu ya. Jadi terserah teman-teman sesuaikan dengan tempatnya. Lalu alamatnya di mana ya? Alamat usahanya kita tulis dengan lengkap di sini, jalannya, kemudian RT RW gitu ya. Ditulis di alamat usaha dengan lengkap ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti itu pada saat kita memilih KBLI itu banyak banget ya. Jadi jangan lupa tadi tuh KBLI yang tadi sudah karena ini saya pertama bikin OSS untuk perizinan salon saya itu lama banget. Lamanya di mana? Mencari KBLI yang pasnya itu apa gitu. Nah, akhirnya ternyata akhirnya udah ketemu gitu. Jadi masuk ke perizinan aktivitas jasa perorangan lainnya ya. Baru kemudian masuk aktivitas salon gitu. Nah, itu cukup sulit ya, kemarin saya cari tutorial ya untuk perizinan salon memang gak ketemu-temu gitu ya. Akhirnya saya memang satu-satu saya cari gitu ya, akhirnya alhamdulillah ketemu juga ya. Jadi teman-teman alhamdulillah bisa tinggal pakai. Oke, kita lanjut ya. Kita balik lagi, tadi kita sedang mengisi alamat usaha ya. Alamat usahanya diisi ya. Di sini kemudian ada provinsi, kabupaten, kota ya. Kecamatannya ini karena saya berada di Jawa Barat ya, saya isi Jawa Barat dan saya lokasinya itu di Kota Depok ya. Jadi langsung saya isi Kota Depok, kecamatannya di Cimanggis ya. Lalu kelurahan saya ada di Harjamukti. Saya isi semuanya datanya. Oh sorry, kok Harjamukti ya? Saya sih salah masukin data ini. Saya masuknya kecamatan Tapes ya. Kalau yang Cimanggis itu salon saya yang pertama, saya lupa ini salon saya yang kedua ada di lokasi kecamatan Tapos ya. Nah, lalu teman-teman di sini ada status tempat usaha. Kalau saya sewa, kalau memang milik pribadi ya tulis milik pribadi. Jumlah tenaga kerjanya berapa? Kalau 1 orang 2 orang ya tinggal isi. Saya isi 3 orang karena karyawan saya 3 orang di sana. Lalu modal usahanya ini ada ketentuannya. Modal usahanya kita estimasi aja kira-kira berapa ya. Misalnya saya tulis modal usahanya 30 juta gitu ya. Kalau nggak salah ada ketentuannya itu tidak boleh di atas berapa, saya lupa ya. Nanti teman-teman baca deh. Pokoknya ini estimasi aja, misalnya saya tulis 30 juta ya. Kemudian perkiraan hasil penjualan atau penghasilan setahunnya berapa gitu ya, tulis aja estimasinya berapa ya. Tidak boleh lebih dari 2,5 M. Misalnya saya tulis 120 juta. Setelah itu simpan ya. Setelah simpan kemudian muncul pop-up seperti ini, kita langsung iya aja.
Nah, teman-teman, kalau sudah kita mengajukan, ini data usaha yang sudah kita ajukan ya, ini datanya, ini nama salon saya Kiransa Salon Muslimah by Sandra, kemudian KBLI-nya adalah aktivitas salon kecantikan, alamat, dan data usahanya. Lalu setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang nomor 3 ini draft NIB. Nah, setelah itu ini akan muncul teman-teman, akan muncul draft datanya, langsung kita isi aja, oke gitu ya. Setelah itu udah selesai teman-teman, NIB kita sudah terbit, perizinannya udah selesai. Gampang banget ya, tidak sampai 30 menit, nggak nyampe 15 menit gitu ya, ini langsung jadi. Nah, nanti kita akan mendapatkan 3 surat yang seperti ini saya tutup datanya ya, seperti ini ya. Kita download aja, kita unduh gitu ya, kita download, nanti ya kita tinggal print ya. Nanti kita punya 3 berkas teman-teman. Yang pertama adalah NIB, nomor izin berusaha. Kemudian yang kedua adalah surat izin usaha, surat izin usaha SIU ya, berarti ya, surat izin usaha. Nah, ini surat izin usaha ya, ini izin usahanya nih. Nah, ini yang tadi yang kedua saya bilang, yang pertama NIB, yang kedua surat izin usaha, dan yang ketiga nanti adalah lokasi ya, izin lokasi itu. Jadi ada 3 berkas yang kita punya. Ya, jadi teman-teman sudah selesai gitu ya berkasnya gitu. Nah, ini yang ketiga, berkas yang ketiga ya. Tentang lokasi usaha gitu ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang perizinannya sangat mudah ya teman-teman. Jadi udah selesai nih, ini udah jadi perizinannya seperti itu. Oke teman-teman, nanti jangan lupa di print ya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial pembuatan izin usaha salon ya, usaha salon kecantikan kah, kemudian bisa juga rumah facial, rumah cantik, gria facial, udah namanya bebas ya. Tapi fokus usahanya memang di kecantikan gitu ya, itu kecuali klinik ya, beda lagi itu. Ini untuk yang sekelas salon gitu ya, seperti itu. Nah, itu tadi tutorialnya sudah saya buatkan. Jangan lupa 3 berkas yang sudah kita unduh itu kita print ya, seperti ini kan. Nah, nanti teman-teman bisa tempelkan di salonnya masing-masing ya. Buat yang masih bingung mau pakai jasa saya juga boleh, silakan DM saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan semuanya, karena ini mudah sekali ya, tidak sampai setengah jam, tidak sampai 15 menit lah ya, hasilnya sudah langsung kita dapatkan. Oke, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab kebingungan teman-teman yang akan mulai usaha salon gitu. Jangan lupa yang baru ketemu channel saya, jangan lupa untuk di like videonya, kemudian di subscribe dan nyalain tombol notifikasi loncengnya ya. Jadi kalau saya upload video baru teman-teman gak ketinggalan. Oke, tunggu video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.